Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Naufal Irfan. Kali ini kita akan masuk ke sesi bisikan malam. Kali ini kita akan mendengarkan nih cerita dari subscriber kita yang bernama Adi. Dia membagikan ceritanya kepada tim kami tentang tragedi atau misteri nih yang ada di salah satu mall terkenal di Bandung. Yang dimana isu-isunya di mall tersebut itu dekat dengan makam. Maka dari itu kita langsung masuk aja nih ke cerita yang diberikan oleh Adi, bagaimana dia menemukan misteri ini hingga menjadi besar di kalangan warga-warga sekitar. Yang menjadi salah satu faktor si mall ini menjadi mistis. Kita dengarkan. Nah, waktu itu Adi itu pergi dengan ibu neneknya juga ke makam buyutnya yang berada di belakang mall tersebut. Yang dekat lah mungkin dengan mall tersebut. Nah, sebenarnya si makam ini tuh memang udah lama nih di kalangan tersebut. Namun sayangnya sekarang ini ada mall tersebut yang hanya dibatasi oleh benteng tinggi aja yang membedakan antara dua dunia yang berbeda ini, teman-teman. Nah, pada saat itu mereka berangkat menggunakan jalur tikus yang hanya diketahui oleh warga sekitarnya saja. Sesampainya di makam, mereka langsung berdoa nih terhadap buyutnya ini. Nah, sambil berdoa, Adi ini yang memberikan ceritanya kepada kita itu melihat ke sosok mall yang berdiri besar banget di hadapan makam tersebut. Dan ya, itu yang ngemisahin antara makam dengan mall tersebut, yang terlihat satu sisi kumuh dan satu sisi yang terlihat mewah banget. Nah, lantas ibunya bertanya nih kepada salah satu penjaga makam yang ada di sana. Ibunya bilang, "Pak, ini lahan makamnya apakah akan digusur lagi?" karena lihat aja tuh mallnya yang di sini itu udah semakin dekat dengan kawasan makam yang diperluas lah mungkin. Si ibu menanyakan hal tersebut. Nah, pengurusnya ini menjawab dengan bilang sambil mengeluh bahwa Ya gimana lagi Bu, soalnya masalah perizinan tanahnya tuh tidak memiliki hak yang kuat terhadap mall yang sudah kapasitasnya lebih tinggi perizinannya dibanding kami ini. maka dari itu ketika diperluas ya kita tidak bisa ngapa-ngapain Bu, ujar dari penjaga makam tersebut. Si Adi mikir nih, gimana ya nasib makam ini ketika si mall ini diperluas lagi? Gimana dengan orang-orang yang udah beristirahat tenang di sini? Apakah akan dipindahkan atau bagaimana? Si Adi berpikir nih di dalam hatinya. Setelah beres berziarah, mereka pulang nih ke rumahnya. Dan nampaknya tidak ada yang aneh nih, atau bahkan suasana memang baik-baik saja. Namun, pada malam harinya, tiba-tiba si ibunya berdiam nih guys. Dan langsung nangis kencar di depan si Adi. Nah, si ibunya ini sambil nangis berkata, dia bilang nih pakai bahasa Sunda. Silain kudu ngomong makan dia. Tong nepikan jeridik. Lamun nepikan jeridik ku batur. Maneh jalan cucu maneh bakal menang kemalaman. Yang artinya kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan, dia bilang nih, jaga makam ini, jangan sampai kena gusur. Kalau misalkan kena gusur, kalian akan terima akibatnya. Itu yang dikatakan oleh si ibunya ini, yang secara tiba-tiba nangis sendiri gitu. Nah ternyata setelah disidik-sidik, sambil ngomongin nadanya, intonasinya berbeda, dengan bahasa yang tiba-tiba seperti itu, si Adi ini menyangkal nih, kalau misalkan si ibunya ini kayaknya sepertinya sedang kesurupan. Tapi entah apa yang merasuki si ibunya ini. Yang pasti si Adi ini mulai kepanikan dengan gelagat ibunya yang ngomong sendiri ini. Nah, menurut penyaksian Adi, si kesurupan ini lumayan lama. Dan si ibunya ini sambil berkata seperti suara kakek-kakek yang sedang berbicara. Nah, akhirnya si Adi ini tuh memanggil Ustadz nih. Ustadz yang dia kenal bisa membantu hal tersebut. Dan akhirnya warga-warga pun tahu, warga sekitar ini dimintai pertolongan oleh Adi untuk menyadarkan si ibunya ini yang udah hampir sekitar 30 menit ini nggak sadar-sadar teman-teman. Nah Adi tuh langsung manggil Ustadz nih, kebetulan si Ustadznya ini masih bangun. Dan pada saat itu memang kejadiannya malam nih, sekitar jam 9 malaman. Adi berkata nih, "Assalamualaikum Pak, permisi, bisa saya mintain tolong?" Waalaikumsalam Adi, emang kenapa? Ada yang bisa saya bantu? "Iya Pak, permisi, sebelumnya saya mau minta tolong. Karena ibu saya ini sedang kesurupan dan udah lama, hampir sekitar 30 menitan nggak sadar-sadar. Apakah Pak Ustadz bisa membantu?" Ujar dari Adi. Nah, gak lama nih Ustadznya langsung datang ke rumah Adi ini, mendatangi sosok ibunya yang sedang kesurupan ini. Nah, gak lama setelah Pak Ustadznya datang, Pak Ustadz langsung membacakan doa-doa dan memberikan segelas air minum kepada ibunya. Dan gak lama setelah kejadian tersebut, ibunya pun sadar. Dari infonya Pak Ustadz juga diberitahu kalau misalkan setelah ibunya sadar ini,
Dia bilang ke Adi, ini berguna agar tidak diikutin lagi. Lantas si Adi bingung dong, diikutin lagi. Bagaimana bisa? Kenapa memangnya? Ujar Adi. Nah kata Pak Ustadz menyampaikan nih, kalau misalkan ibu ini memang diikuti atau dimasuki oleh sosok kakek-kakek yang menjaga makam dari buyutnya itu. Nah lantas Adi tuh penasaran nih, kenapa si sosok ini tuh ngedeketin ibu. Nah infonya sih dari Pak Ustadz bahwa si ibunya ini tuh memang rentan. Dia tuh sering banget lemah terhadap aura-aura seperti ini gitu. Maka dari itu tujuannya memang sih info dari Ustadznya, si sosok ini tuh ingin menyampaikan pesan melalui ibunya ini. Nah dan kebetulan nih, ini tante dari si Adi ini yang bernama Tante Ami. Tante Ami infonya itu bekerja di dalam mall tersebut, yang bekerjanya ini di salah satu perhiasan ternama gitu di mall tersebut. Dan setelah kejadian si ibunya kesurupan ini, Tante Ami itu kan sempat datang nih, dan akhirnya dia bercerita bahwa ketika dia bekerja di sana, dia juga nggak sedikit mengalami kejadian-kejadian aneh yang ada di mall tersebut. Infonya dari Tante Ami ini. Tante Ami bersaksi nih, di dalam mall tersebut sering banget terdengar suara-suara teriakan cewek, tangisan, atau bahkan langkah-langkah jejak kaki yang sering dia dengar di lingkungan mall ini. Nampaknya sih suara-suara tersebut terdengar katanya tuh di atas jam 10 malam teman-teman. Kesaksian dari Tante Ani. Nah puncaknya nih, Tante Ani bersaksi kalau misalkan dia pernah mengalami hal paling mengerikan di dalam mall tersebut. Pada saat itu, Tante Ani itu sedang berlembur berdua dengan temannya. Nah pada saat itu toko-toko tuh udah tutup nih, hampir 90% yang ada di mall tersebut. Karena memang situasinya malam, Tante Ami itu berdiam diri hingga jam 11 malam di mall tersebut. Dan ketika dia sedang membereskan barang-barangnya untuk menutup tokonya, dia tuh mendengar nih suara langkah kaki dari sekitaran toko yang dia jaga ini. Dan ini pun juga mendengar nih ada suara anak kecil yang sedang berlarian kesenangan di dalam mall tersebut. Lantas Tante Ani kebingungan dong, kok masih ada nih anak kecil di mall di jam 11 malam. Tante Ami pun berpikiran positif, mungkin aja anak kecil ini tuh baru selesai beres nonton di bioskop, yang memang pada saat itu memang ada jadwal malam bioskop hingga jam 11 malam. Namun anehnya, Tante Ami bilang nih, kalau misalkan suara anak kecil ini tuh ada hingga 20 menit lamanya. Yang dipikir-pikir ngapain juga coba anak kecil 20 menit di dalam mall, yang kalaupun keluar harusnya memang di jam malam udah nggak bisa beraktivitas di dalam mall tersebut. Dan akhirnya mulai risih nih Tante Ami tentang kejadian tersebut. Akankah memang sosok manusia atau hal-hal lain yang sebetulnya ditakutkan oleh Tante Ami itu sendiri. Dan karena saking mulai takutnya, Tante Ami pun akhirnya cerita nih ke partner lemburnya dia yang bernama Mbak Sukma. Mbak Sukma ini menjadi salah satu temannya dia pada saat berlembur pada saat itu. Dan dia nanya nih ke Mbak Sukma tentang suara yang dia dengar hingga 20 menit ini. Mbak, tadi saya dengar loh ada suara anak kecil. Mbak denger nggak ya ada suara anak kecil di luar sana? Gak ada apa-apa kok, Mi. Kamu kecapean aja kali, lagi halu kali kamu. Ujar dari Mbak Sukma. Tapi Tante Ami masih meyakinkan nih. Dia bilang kalau misalkan, masa sih ini udah 20 menit loh kedengeran masih suara anak-anak kecil. Kamu gak ngedenger emangnya? Udah gak ada apa-apa kok. Udah kita cepetin beres aja kerjaan, biar cepet selesai nih. Kita juga bisa pulang, dan lagian juga besok kita jalan-jalan. Jangan sampai telat ya untuk besok. Jawab dari Mbak Sukma. Nah memang nih pada saat itu Tante Ami tuh besoknya tuh memang ada acara dengan teman-temannya. Maka dari itu disuruh pulang cepetan sama Mbak Sukma agar besok tidak kesiangan. Singkat cerita, ketika keduanya sudah membereskan lemburannya, selagi si suara anak kecilnya yang tiba-tiba menghilang gitu aja juga. Nah, Tante Ami pun akhirnya sadar nih, kayaknya memang dia sedang halu nih, karena memang hingga sekarang si suara anak kecil itu sudah tidak terdengar lagi. Beberapa menit kemudian, Tante Ami ini akhirnya beres-beres nih untuk menutup tokonya. Namun sayangnya Mbak Sukma tuh bilang kalau misalkan dia tuh pengen ke WC terlebih dahulu, hingga akhirnya meninggalkan Tante Umi sendiri untuk menutup tokonya. Dan Mbak Sukma sih menyampaikan bahwa dia akan tetap menunggunya namun di parkiran. Tante Ami pun menutup tokonya nih, menguncinya, juga memastikan bahwa semuanya ini udah tergembok. Lantas ia pun berjalan nih ke lorong yang menuju basement. Nah pada saat jalan inilah Tante Ami merasakan bahwa dirinya tuh merinding. Dimana ketika dia berjalan, yang notabene pada saat itu lampu-lampu sudah mulai redup dikarenakan memang toko-toko udah pada tutup. Dan di jam 11 malam, mall tersebut udah tidak beraktivitas.
Tante Ami merinding nih dan mempercepat laju langkahnya. Tapi Tante Ami bersaksi kalau dirinya merasa di belakangnya ada yang mengikuti. Nampaknya ada suara langkah yang didengar oleh Tante Ami. Dikarenakan ketakutan, Tante Ami bergesa-gesa nih atas langkah demi langkah yang ia lalui. Di mana dia mempercepat laju langkahnya, sayangnya suara langkah kaki di belakang yang mengikuti dia semakin cepat juga. Dan ya, yang semua kita takutkan terjadi. Semakin jauh dari suara langkah kaki yang terdengar dari belakang, malah akan semakin dekat, teman-teman. Dan ketika Tante Ami ini sudah berusaha keras menjauh dari suaranya, dia sambil berdoa-doa juga untuk menghindari suara ini. Akhirnya suara itu sampai di titik di mana ada di belakang bangetnya Tante Ami. Dan tidak lama Tante Ami pun memutuskan untuk berlari dari sosok tersebut yang merasa udah ada di belakangnya, teman-teman. Jadi yang awalnya jalan nih teman-teman, sampai langkahnya dipercepat hingga memutuskan untuk lari dikarenakan suara ini makin terdengar dekat banget soalnya, teman-teman. Namun sayangnya pada saat lari pun suaranya ini nggak hilang-hilang, kesaksian dari Tante Ani. Nah, sampai akhirnya pas udah deket banget nih sama pintu keluar dari mall tersebut, tiba-tiba beberapa meter dari pintu keluar muncul sosok berbadan besar. Sosok ini berambut gimbal dengan matanya yang terbelanga dan cakar-cakarnya yang tajam membuat Tante Ani ini sangat ketakutan dengan sosok tersebut. Tante Ami lantas ketakutan dan menangis di tempat sambil berteriak-teriak untuk meminta tolongan kepada orang sekitar yang masih ada di sana. Intinya yang dipikir Tante Ami pada saat itu, dia cuma ingin keluar dan meninggalkan sosok itu aja, teman-teman. Namun tiba-tiba yang tidak disangka-sangka oleh semua harapan para pendengar cerita adalah sosok ini tiba-tiba terbang, melayang dan mendekati telinga dari Tante Ami dan berkata, "Kemana sih ya?" Yang artinya, "Mau kemana kamu?" Sontak Tante Ami mendengar suara itu terkaget dan akhirnya pingsan di tempat nih, teman-teman. Dan setelah bangun, Tante Ami itu sadar-sadar dia sudah ada di tempat pos satpam, di mana di sana ada Mbak Sukma juga yang menanyai, kenapa nih Tante Ami bisa tergeletak di salah satu lorong di mall ini. Lantas saking ketakutannya, Tante Ami itu bercerita langsung di tempat, menyampaikan bahwa dia bertemu dengan sosok tersebut. Namun sayangnya tanggapan dari kedua orang ini, Satpam dan Mbak Sukma, itu datar, teman-teman, yang tidak ketakutan sama sekali mendengar cerita ini dari Tante Ami. Dan kagetnya Satpamnya bilang nih, "Wah, ternyata Mbak sudah ketemu ya dengan sosoknya." Berarti sebetulnya penghuni dari mall tersebut tuh udah tahu gitu kalau misalkan ada sosok-sosok tak kasat mata yang sering menghuni atau mendatangi orang-orang yang pulang larut malam. Info dari Satpam atau bahkan kesaksian langsung dari Mbak Sukma bilang kalau misalkan memang kehadiran sosok-sosok ini tuh sering hadir ketika di atas jam 11 malam. Dan si Satpam juga ngejelasin nih kalau misalkan sosok ini juga memang udah ngejaga atau penghuni dari tanah ini sebelum mall ini menjadi lebih besar. Nah, teman-teman, pada saat waktu pembangunan untuk memperluas wilayah mall ini juga, itu para karyawannya dikabarkan sering banget mengalami kesurupan. Akhirnya, para vendor pada saat mengerjakan perluasan ini itu memanggil ustadz bahkan pendeta untuk menangani kasus ini. Dikarenakan pada saat memperluas mall ini sering banget kejadian kesurupan, akhirnya mengganggu aktivitas dari pembangunan mall ini juga. Namun sayangnya nih, info dari Pak Ustadz dan pendeta ini tidak bisa dinetralisir dikarenakan memang sosok ini sudah jadi penghuni lama di daerah tersebut. Dan sedihnya nih, info dari ustadz maupun pendeta yang pernah datang, itu sosok yang paling menguasai bukan hanya sosok yang disebutkan dari Tante Ami ini, melainkan ada sosok kuntilanak, pocong, dan juga yang lainnya. Namun Satpamnya bersaksi juga bahwa memang untuk sosok yang paling kuat, memang sosok yang dilihat Tante Ami itu, teman-teman. Oke, balik lagi nih ke cerita Adi dari subscriber kita ini. Dengan mendengar cerita tersebut,
Lantas Adit ini kebingungan gitu. Soalnya yang merasuki sosok ibunya itu bukan sosok yang diceritakan oleh Tante Ami ini. Tapi kata si Adit ini udah yakin nih kalau misalkan yang merasuki sosok ibunya ini itu memang penghuni dari mall tersebut. Tapi kan memang kan soalnya sosok yang ada di mall tersebut juga bukan hanya sosok yang digambarkan oleh Tante Ami aja, atau bahkan memang dari sosok-sosok lainnya yang merasuki ibu si Adi ini. Nah, dan kebetulan juga nih dari cerita yang tadi udah dibahas tentang dari cerita Adi atau bahkan tantenya yakni Tante Ami, itu juga dari karyawan kita Hasanah TV itu pernah mengalami kejadian yang mengerikan di mall tersebut. Pada saat itu kawan kita tuh lagi pengen nonton nih, apalagi filmnya film horor. Dan sayangnya dia tuh mendapatkan tiket yang malam. Ya karena mungkin memang dia pengennya malam atau bagaimana, saya kurang tahu nih kejelasan dari kawan kami ini. Namun dia mengatakan nih dia masuk jam 10 malam. Bilang aja demikian ya. Awalnya nih dia nggak pikiran aneh-aneh nih karena memang mungkin bioskop yang tengah malam nih masih aja ada yang nonton. Tapi dia nggak expect nih kalau ternyata pada saat dia masuk itu sesepi yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Orang-orangnya pun juga kelihatan hitungan jari lah, mungkin sekitar 5 gitu. Sama dia mungkin dia berdua itu bertujuh di dalam bioskop yang lumayan kursinya agak banyak gitu. Kapasitasnya bisa sampai 50 orang bahkan lebih gitu. Nah akhirnya kawan kita ini juga merasa ketakutan akan hal tersebut. Apakah 5 orang yang ada di bioskop juga benar-benar orang atau bahkan bukan? Dengan pemikiran yang negatif ini, ngebuat rasa takut itu jadi double guys. Dikarenakan dia menonton horor dan juga tempat yang kelihatannya horor. Sampai puncaknya lah, teman kami tuh bilang kalau misalkan pada saat dia fokus untuk menonton film horornya, dia melihat di bagian kirinya ada sesosok bulat yang sulit deskripsikan awalnya. Namun perlahan-perlahan si bulatan itu menghampiri hingga melewati di hadapannya. Dan kalian tahu apa sosok tersebut? Sepenggal kepala tanpa badan, teman-teman. Ini kacau banget sih. Udah mah horor, dia sedang menonton horor gitu. Tiba-tiba ada sesosok kepala tanpa badan yang ngelewat gitu aja di depannya dia. Double nggak sih horor ya? Atau bahkan bisa lebih, triple, fourple, apapun itu namanya. Ya walaupun begitu, kesaksian dari teman kami ini, dia akhirnya nggak memutusin untuk melanjut nonton filmnya tersebut ketika sudah melihat dari sosok ini. Gak lama kemudian setelah dia melihat, dia akhirnya menangis kepada partnernya gitu yang di sebelahnya, dan sayangnya yang sebelahnya tidak melihat sosok yang dilihat oleh kawan kami ini. Akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan film tersebut. Nah mungkin itu dari kisah mall yang terkenal di Bandung. Mungkin kalian tahu nih dari mall ini karena clue yang paling besar adalah mall ini tuh dekat dengan kuburan teman-teman. Dekat dengan pemakaman umum teman-teman. Maka dari itu kalau kalian punya cerita-cerita tentang salah satu mall terkenal ini dan pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di dalam mallnya, kalian bisa langsung aja nih chat di kolom komentar ini dan menceritakan pengalaman kalian bagaimana seramnya kalian ketika mengalami kejadian di mall tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Barangkali dari teman-teman punya cerita-cerita menarik nih masalah mistis tentang Bandung terutama ya, karena biar bisa relate dengan teman-teman yang ada di sini. Dengan demikian, kalau misalkan ada, sekali lagi kalian bisa kolom komentar atau bahkan chat ke email kami. Dan itu aja, mungkin jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini ya teman-teman untuk mendengarkan cerita-cerita mistis selanjutnya. Sekali lagi, ingat teman-teman, kalian tidak sendirian.